Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami Maron Sekuat. Di sini kami sehabis memotong padi, kami akan menceritakan mesin potong rumput untuk memotong padi. Yang pertama-tama kami akan menceritakan tentang harga dan alat-alatnya apabila saudara ingin mempunyai mesin potong rumput untuk memotong padi yang seperti ini. Kalau yang satu ini untuk memotong rumput, kalau yang ini untuk memotong padi. Dan untuk memotong padi juga perlu perawatan, karena kalau tidak dirawat juga tumpul. Perlu untuk pengasahan supaya untuk memotong padi tidak berat. Caranya mengasah itu pakai gerinda, tapi harus pakai amplas, yang amplas supaya peso untuk memotong padi tidak rusak, karena tidak panas. Kalau memakai gerinda pasti panas. Yang ini, nah kalau mesin itu kan dua tak. Kalau kurangan oli samping itu juga sering macet. Kalau panas itu macet. Kalau kelebihan oli samping itu kalau sudah dingin itu dinyalakan juga agak susah. Dan ini juga tidak satu paket, belinya bijian, jadi satu-satu beli sendiri. Kalau ini juga beli sendiri. Kalau yang mesin hanya plus pemotong rumput. Dan apabila mesinnya itu kebanyakan oli, itu biasanya busi yang boros, sering mati itu busi. Kalau kekurangan oli itu kalau panas sering mati, jadi dada menunggu sampai dingin lagi baru dinyalakan, baru bisa. Itu kalau kekurangan oli itu sering mati. Dan ini slebor untuk memotong padi itu harganya 400 itu beli sendiri. Ini harga untuk yang sekarang lebih murah lagi. Kalau ini ya kurang lebihnya 1 juta itu plus potong rumput. Dan ini juga alat lagi untuk penyiangan di ladang untuk penanam jagung atau membuat pematang untuk menanam jagung. Ini alatnya kurang lebih harganya 800, bahkan sekarang lebih murah lagi karena ini sudah lama. Kami itu mau beli, walaupun lewat online juga hati-hati, lihat olannya atau lihat komen-komen yang di bawahnya. Itu mungkin lebih murah lagi dan lebih enak, sudah diantar ke rumah. Dan untuk perawatan olor yang sini juga harus hati-hati karena ini juga mudah karatan. Ini harus dikasih oli dulu. Ini kan juga bisa dilepas. Ini juga dikasih oli. Kalau nggak dikasih oli itu bisa karatan, itu juga sudah tidak awet. Karena memakainya juga tidak tiap hari. Cuman kalau untuk memotong rumput, untuk memotong padi paling juga 3 bulan sekali, 4 bulan sekali baru dipakai. Jadi banyak yang tidak terpakainya daripada dipakainya, maka harus dirawat, dikasih oli supaya tidak karatan. Ini juga bisa dicabutin semua juga bisa, itu bisa disimpan dikasih minyak, atau yang ini juga bisa dikasih minyak. Kalau di sini sudah ada itu, ada pelumasnya, ini juga dikasih supaya tidak karatan. Ini bisa dicabut, ini dikasih oli supaya tidak karatan. Juga di sini
Kalau di sini jangan banyak-banyak, ntar masuk ke kampas juga licin. Ini kalau misalnya kalau sudah tidak dipakai lagi, dicuci terus dikasih oli-oli supaya tidak merata. Ini cara perawatannya. Ini apabila mesin susah dihidupin karena 3 bulan 4 bulan baru dipakai, mungkin juga susah untuk menghidupkan. Ini juga harus dibuka, ini juga dibuka lalu dinyalakan terus ditutup pakai tangan juga bisa. Kalau ini juga dibuang, ini ada pembuangan bensin karena ini bensin campur oli. Ini dipencet sudah keluar, ini sudah keluar, tinggal pencet udah keluar, kosongin dulu, terus lalu ini dibuka, ditutup, dinyalakan, udah bisa lagi. Pakai tali, ini fungsinya pakai tali, cuma tali sederhana, ini buatan sendiri. Itu bukan bawaan dari toko, bukan. Karena apa? Memotong padi itu tidak semudah yang kita lihat di YouTube. Motong padi itu walaupun kelihatannya enak tapi juga susah dan capek. Karena saya memakai ini cara untuk mengaplikasikan supaya kita tidak terlalu capek. Kita harus mempunyai 3 cara. Yang pertama, kita fokuskan untuk tangan kiri. Kalau sudah tangan kiri itu sudah capek, kita fokusnya untuk tangan kanan. Dan apabila tangan kanan sudah capek, maka kita ayun pakai tali ini. Dan ini supaya untuk mengurangi kecapean atau kelelahan. Karena walaupun hanya memotong padi, tapi juga kemeng, yang tangan juga kemeng ini. Dan penjelasan kami mungkin kalau belum jelas, saudara bisa komen di channel kami caranya untuk melakukan memotong padi supaya tidak terlalu capek dan tidak terlalu kemeng di tangan. Caranya begitu. Juga di antara tangan kanan dan tangan kiri dan ayunan yang ditambang itu juga perlu. Saya kira cukup sekian dulu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.